الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas berbagai ayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan mencari ilmu. Pada kesempatan pertemuan malam ini bahasan kita diarahkan kepada perkataan para sahabat dan perkataan para ulama kita. Jadi sistematika pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang ini merupakan mukhtasarnya atau ringkasannya itu dimulai dari Quran, kemudian dijelaskan dengan hadis, diperkuat bahasan itu dengan pendapat para ulama. Ini menandakan Imam Al-Ghazali cara berpikirnya itu yang pertama wahyu diprioritaskan, atau dalam bahasa disebut dengan pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu artinya pendekatan yang prioritas pertama itu harus basisnya wahyu. Kenapa? Karena wahyu itu bersifat qat'i. Qat'i itu artinya absolut mutlak. Nanti baru diperjelas melalui hadis-hadis Rasulullah, kemudian baru aqwalul ulama, pendapat para ulama minas sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Jadi dari sahabat, kemudian ulama generasi setelah sahabat disebut dengan tabi'in, dan generasi setelah tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in, dan juga generasi setelah mereka. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala fathul musidi alaysa al-maridu idha muni'a at-ta'ama wa syaraba wad-dawa'a yamut. Waw di sini kedudukannya bukan waw penyambung
tapi wawu pemanis atau disebut dengan wawu istinaf atau wawu ibtida. Artinya apa? Wawu yang ditempatkan di awal kalimat. Qala artinya berkata. Qala yaqulu qawlan, berkata. Kalau qala yaqilu qailulatan itu tidur siang. Siapa yang berkata Fathu al-Musili? Seorang ulama namanya Fathu al-Musili. Al-Musili itu adalah tempat di mana dia dilahirkan. Musil di daerah Irak. Sekarang disebut dengan Mosul, disebut Musil. Jadi zaman Al-Ghazali ini itu disebut dengan Al-Musil, tapi kita nyebutnya Mosul. Siapa Fathu al-Musili ini? Fathu al-Musili ini namanya adalah Fathun bin Sa'id al-Musili. Namanya Fatah bin Sa'id al-Musili. Tentang kelahiran beliau tahunnya tidak diketahui, tetapi wafatnya beliau itu diketahui tahun 220 Hijriah. Kalau di Masehikan itu tahun 834 Masehi. Berarti masanya itu setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150, meninggal 204. Ini meninggal 220. Berarti masa hidupnya sama dengan Imam Syafi'i. Berarti beliau ini ulama generasi setelah tabi'in. Jadi setelah tabi'in. Berarti disebutnya apa itu? Tabi'in, generasi pengikut setelah tabi'in. Beliau ini adalah seorang ulama sufi. Satu teman dengan ulama sufi yang lain namanya Bishr al-Hafi. Suatu waktu kita akan ceritakan siapa Bishr al-Hafi, dan juga teman dengan As-Sari As-Saqati. Ini sering dikutip Imam Ghazali. Beliau mengatakan, alaisa, bukankah? Laisa itu artinya tidak, ditambahkan huruf hamzah. Hamzah di sini maksudnya huruf istifham, pertanyaan. Jadi kalau diartikan alaisa, bukankah? Al-maridu, orang yang sakit. Marid itu orang yang sakit. Idza munia, apabila dicegah, dilarang, dihalangi. Munia itu dari mana? Mana itu mencegah. Lalu dibaca munia, itu namanya fi'il mabni lil majhul. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab atau ilmu tata gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu dan shorof. Idza munia, apabila dilarang. Dilarang apa? At-ta'ama, memberi atau dilarang makan. Ta'am makanan. Wasyaraba, minum, dari kata syaraba atau syariba yasrabu, syurban syarab. Makanya ada orang bikin minuman dari susu, jahe, pakai gula aren, disebut dengan syaraba. Pak Iksan tahu tuh. Orang Sulawesi itu bilang syaraba. Itu diambil dari syarab. Minumannya enak. Biasanya kita majelis taklim malam Rabu di rumah itu sering bikin syaraba. Rasanya rasa jahe ditambah dengan susu, ditambah dengan gula aren. Kalau sini orang bilang gula Jawa. Itu namanya syaraba. Itu diambil dari bahasa Arab. Kata Fathu al-Musili, bukankah orang yang sakit apabila tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, wal dawa, dan tidak diberikan obat, dawa. Likul lidain dawa. Setiap penyakit pasti ada obat. Dawa itu obat.
sama dengan syifa, obat. Yamut, mati. Dan itu logis. Kalau orang sakit tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman, tidak dikasih obat, bisa mati nggak? Bisa mati. Qalu na'am, mereka berkata iya. Nah, qala Fatu al-Musili berkata kadzalika qalbu. Kadzalika itu artinya demikian pula dengan al-qalbu. Kita bacanya qalbu bukan kalbu ya. Kalau kalbu itu anjing. Kita kan bilang bahasa kalbu. Bahasa anjing itu namanya. Artinya bahasa qalbu. Kadzalikal qalbu, begitu pula dengan hati. Idza apabila muni'a, tercegah, terlarang, tidak diberikan anhu kepadanya al-hikmata wal ilma salasata ayyamin ma'ata. Demikian pula hati apabila tercegah, tidak diberikan hikmah, tidak diberikan ilmu, berapa hari? Salasata ayyam. Berapa hari itu? 3 hari. Ya pun. Kenapa 3 hari kok? 3 hari itu bilangan jamak dalam bahasa Arab. Orang Arab itu ada 3 untuk perhitungan. 1 mufrad, 2 musanna, lebih dari 2 jamak. Berarti 3 ke atas. Makanya mereka mengatakan 1 orang laki-laki rajulun, 2 orang laki-laki rajulani, lebih dari 2 rijalun. Itu orang Arab tuh. Jadi kalau kita enggak lebih dari 1 dianggap jamak. Orang Arab enggak lebih dari 2. Maka di sini disebutkan 3 hari. Kalau dia tidak diberikan ilmu dan hikmah, hati akan mati. Itu kata Fatu al-Musili. Walaqad sadaqa, benar apa yang dikatakan beliau. Kenapa? Id itu artinya karena. Gizaul qalbi, giza itu makanan, sama dengan to'am. Giza. Gizaul qalbi, makanan hati itu adalah al-ilmu wal hikmatu. Ilmu dan hikmah 2. Makanya perlu diisi itu hati. Wabihi wabihima hayatu. Dengan keduanya hati itu jadi hidup. Kalau hati hidup, maka kehidupan Anda akan bagus dunia dan akhirat. Dengan apa supaya hati hidup? Ilmu dan hikmah. Bagaimana kita dapatkan ilmu dan hikmah? Anda harus menghadiri majelis ilmu. Kalau tidak hadir majelis ilmu, ini hati jadi kering. Makanya perlu minimal seminggu sekali. Tapi yang bagus setiap saat kita bisa mengkaji ilmu. Nah, kalau kita lihat dari sini dapat dikatakan bahwa kematian hati maksudnya apa? Kalau hati ini mati, Pak, itu maksudnya apa? Spiritualitas kita rusak. Hati nurani kita hilang. Kalau lihat ada orang kesulitan, tidak tergerak, tidak ada empati, tidak ada simpati. Kalau hati mati, kalau diajak menghadiri majelis ilmu, marah dia. Ada nggak yang begitu, Pak? Apa dia bilang? Lu ngajarin gue, emang lu siapa? Keluar tuh kata-kata. Kenapa? Hatinya mati. Termasuk nggak bisa bedain mana benar, mana yang baik, mana baik, mana buruk, nggak bisa bedain. Sebagai contoh, karena hatinya sudah mati, berdusta biasa, berbohong biasa, dinasihatin, inti jangan bohong. Apa yang dia bilang? Emangnya salah kalau berbohong tuh?
Sampai begitu. Kalau itu sudah keluar dari mulut kita, maka itu tandanya hati Anda mati. Kalau hati mati, sulit masuk kebaikan. Sinar tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Jangankan kita mau ngajak orang lain kebaikan, kebaikan tidak datang sama kita tolak tuh, karena tertutup. Makanya kata Allah, khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup. Wa ala sam'i, pendengarannya karena hati ditutup, terima keluar lagi. Wa ala absarihim gisyawa, matanya dia itu tapi dia tergerak untuk memberikan bantuan kepada orang yang alami kesulitan. Dia nggak ada simpati, nggak ada empati. Itu namanya hati mati. Dan itu bisa mati, kata Fathul Al-Musyidi, kalau Anda tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis hikmah. Kenapa? Karena dengan kedua ini hidupnya hati. Kama anna gida al-jismi at-ta'amu wasyarabu. Kata Fathul Al-Musyidi, kama sebagaimana. Anna gida al-jismi sebagaimana makanan tubuh. Apa? At-ta'amu wasyarabu. Makanan dan minuman. Kalau Anda tidak makan, tidak minum 3 hari saja, Anda bisa mati. Batasan 3 hari itu batasan minimal waktu yang banyak. Kalau 3 hari aja bisa mati, apalagi 4 hari, apalagi 5 hari, apalagi 1 minggu, 3 hari itu batasannya. Makanya kata 3 jadi penting dalam bahasa Arab tuh. Misalnya apa? Misalnya Anda kalau marah sama orang, jangan lebih dari 3 hari, Pak. Kalau lebih dari 3 hari bisa bermasalah. Marah boleh, manusiawi, tapi jangan keterusan 3 hari dan seterusnya. Jadi kata 3 penting tuh. Wa man faqidal ilma, dan siapapun faqida kehilangan al-ilma, ilmu, faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun, maka qalbuhu, hatinya, marid, sakit. Kata sakit itu dalam bahasa Arab bisa diungkapkan 2, marid atau alil. Maka kata illah itu artinya seperti ada penyakit, illah. Orang yang sakit namanya adil, satu dengan marid. Kalau orang tidak punya ilmu, maka hatinya mati. Gimana logikanya? Dia nggak tahu tuh mana baik, mana buruk. Dia nggak tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Kira-kira kalau orang begitu hidupnya gimana, Pak? Tidak punya arah. Yang kedua, serampangan sembarangan, seradak seluruh, tidak tahu mana halal, mana haram, semua dianggap sama. Itu kalau hati mati. Kalau orang nggak punya ilmu, maka akan terjadi itu. Kalau dia nggak tahu mana baik, mana buruk, dia hantam sama faqalbuhu marid. Maka semua dosa yang dia lakukan itu membuat hati terkena cinta. Satu titik. Kalau itu selalu kita lakukan, kita nggak tahu, Pak, maka hati itu penuh dengan titik, nuktoh. Kalau penuh dengan titik jadi hitam. Kalau penuh dengan hitam, nggak bisa ada sinar. Seperti cermin. Ini hati seperti cermin, Pak. Kata Imam Al-Ghazali seperti cermin. Cermin kalau dia bersih, tidak ada noda hitam, maksudnya tidak ada penyakit dalam hati itu. Anda bisa berkaca enggak dengan cermin bersih? Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena cermin bersih itu Anda bisa berkaca, karena cermin itu menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada Anda. Jadi Anda bisa lihat bersih. Tapi kalau kacanya penuh dengan noda, debu, Anda berkaca bisa enggak?
Gak kelihatan. Sama dengan orang yang hatinya penuh dengan kotoran, penuh dengan noktah, titik-titik dosa yang dia lakukan, dia tidak tobat, jadi hitam. Boro-boro dia mau ngajak orang kebaikan, diajak aja nggak mau. Tuh. Tapi kalau orang hatinya bersih, yuk kita ngaji, ayo, yuk kita sedekah, ayo, semuanya tergerak. Kenapa? Hatinya bersih, mudah untuk melakukan kebaikan. Maka kata penulis kitab ini, wa man faqidal ilma, barang siapa yang tidak punya ilmu, wa qalbuhu marid, maka hatinya sakit, wa mautuhu lazim. Kalau orang hatinya sakit terus menerus tidak diobati, mati enggak? Mati. Wa mautuhu lazim, maka kematian itu pasti. Lazim. Lazim itu artinya sesuatu yang pasti. Lazim ente lazim, harus melaksanakan ini, harus. Maka diambillah ke dalam bahasa Indonesia. Apa? Lazim, sesuatu yang lazim. Itu dari bahasa Arab. Walaysa yash'uru bihi, walaysa yash'uru bihi, dan orang itu tidak merasakan. La yash'ur, tidak menyadari, dia enggak sadar tuh. Kalau hatinya mati, hatinya sakit, dia enggak ngerasa tuh. Kenapa? Li'anna syawagilad dunya abtalat ihsasahu. Alasannya kenapa dia tidak merasakan itu? Apa alasannya? Li'anna syawagilad dunya, syawagil dari kata syagilah. Syagilah itu dari kata syagolah. Syagolah itu bekerja, urusan-urusan. Urusan-urusan yang dia laluinya di dunia, syawagil. Dunia, urusan-urusan dunianya itu abtalat ihsasahu. Abtalat itu menghilangkan. Dari kata itu muncul kata batil, batal. Itu hilang. Menghilangkan apa? Ihsasahu. Ihsas itu artinya sensitivitas. Apa sensitif? Kepekaannya. Hilang pekatnya. Sehingga dia nggak peka lagi. Kenapa nggak peka? Karena kehidupan dunia itu membuat dia lupa. Jadi lupa itu. Sholat dia lupa, puasa dia lupa, semua kebaikan dia lupa. Kenapa? Pikirannya, hatinya sibuk dengan dunia. Makanya kita diingatkan, Pak. Apa diingatkan? Innamal dunya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Diingatkan sama Allah. Dunia itu tempat permainan. Karena dia tempat permainan, Anda kalau bermain jangan lupa diri. Bermain ada batasannya. Itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu diteruskan, fa idza kashafa anhul mautu tilka syawagil, kalau apabila kasyafa menghilangkan, kasyafa itu meningkat, menghilangkan. Apa? Anhu, dari dia. Apa yang menghilangkan? Al-maut, kematian. Yang dihilangkan oleh kematian itu apa? Asyawagil, kesibukan-kesibukan, urusan-urusan dunianya itu dihilangkan oleh kematian. Artinya apa? Kalau dia udah mati, maksudnya ahassa bi'alamin azimin, baru dia merasakan. Baru dia merasakan itu. Maka disebut dengan ahassa bi'alamin azimin, dia merasakan kepedihan yang sangat pedih. Wa tahassara tahassuran, lalu dia menyesal. La akhira lahu, dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya, tidak ada batas. Orang kalau sudah meninggal dunia, Pak, disitulah penyesalan Anda. Dulu saya di dunia, kenapa saya tidak ngaji?
Dulu saya di dunia, kenapa saya tidak berbuat baik? Dulu ketika di dunia, kenapa saya tidak menghadiri majelis-majelis ilmu? Saya sudah meninggal, Pak. Maka di dalam Al-Quran sebutkan orang-orang yang ada dalam alam barzakh itu, dia bilang sama Allah, laula aqartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya kau tangguhkan nanti sedikit saya hidup di dunia, fa asaddaqa wa akun minas shalihin, saya pasti akan bersedekah, saya pasti akan jadi orang saleh. Kata Allah, kalla innaha qailatun huwa qailuha, itu cuma ucapan dia aja waktu di dunia. Sekarang udah enggak ada lagi pengembalian ke dunia, Anda udah selesai. Menyesal. Makanya penyesalan terjadi kalau sudah meninggal, tapi itu udah enggak berlaku. Sebelum terjadi Anda sudah menyesal. Itu maksudnya. Maka pengajian-pengajian ini penting mengingatkan kita supaya kita hidup di dunia ini. Ingat, Anda akan mati nih. Sebelum mati, persiapkan apa? Hari-hari Anda berlalu, satu hari jangan sampai tidak ada kebaikan yang Anda lakukan untuk investasi akhirat kita. Wa huwa makna alaihi salatu wassalam, itulah makna atau pengertian qaulihi alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? An-nasu niyamun, manusia pada dasarnya tidur. Di dunia ini disebut oleh Nabi manusia itu tertidur. Kalau orang tertidur, Pak, dia tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu, dia nggak ngerasa itu, nggak ngerasa dia. Fa-idza matu, nanti kalau dia sudah meninggal, baru dia sadar, Pak. Kata Nabi, baru dia terbangun, dia sadar itu. Nah, hadis ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa manusia itu dalam kehidupan dunia itu sering terbuai oleh ilusi materi, hawa nafsu, kesibukan dunia. Maka dia ada, anak sibuk nggak bisa ngaji itu. Saya sibuk-sibuk ente, pasti ada waktu. Betul nggak? Itu alasan aja. Ente kenapa nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau sekolah? Anak sibuk. Bayangkan, anak sibuk jawab. Ini apa yang terjadi? Tidak ada satupun waktu yang diberikan Allah untuk melakukan kebaikan. Makanya meskipun anak sibuk, anak harus cari waktu untuk menghadiri majelis ilmu dimanapun majelis-majelis itu ada. Itu niatnya, meskipun sibuk, sehingga Allah berikan bantuan, Allah berikan keluasan, kelapangan, sehingga ente bisa punya waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Jawabannya begitu. Jangan bilang sibuk nggak ada punya waktu untuk menghadiri. Kenapa? Itu ilusi yang digambarkan oleh setan kepada kita, yang itu bisa membuat kita lupa tuh hawa nafsu. Maka ada satu kitab namanya Qutul Ahya Bisarhil Ihya. Saya punya kitab itu, yang kitab itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin, tapi ringkasannya tidak sama dengan ringkasan-ringkasan yang lain. Di situ disebutkan di antara yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah, yang pertama apa? Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua dunia, yang ketiga dan keempat insya Allah kita akan jelaskan nanti pada saat. Tapi hawa nafsu dan dunia, kesibukan-kesibukan membuat kita lupa. Maka itu kata Nabi, an-nasu niyamun. Dunia itu diibaratkan Anda mimpi, terasa nyata. Nanti pada saat Anda bangun baru terasa itu, baru sadar. Fa'idha matu intahabu, kata Nabi, nanti kalau Anda sudah mati baru Anda tersadar. Ketika ruh meninggalkan jasad baru Anda sadar. Apa? Ada akhirat, ada siksa kubur, ada perhitungan. Anda sadar ternyata Anda ketika di dunia tidak banyak mempersiapkan diri.
Anda sadar, Anda ketika di dunia lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terasa. Kalau sudah meninggal. Maka pesan moral dari hadis ini ingin disampaikan adalah pertama, Anda harus sudah bangun dari tidur ini sekarang. Sekarang masih tidur, bangun. Gimana bangunnya? Gunakan waktu hidup Anda untuk beramal soleh, amal jariah, mencari ilmu. Yang berikutnya apa? Banyak berzikir, banyak bertobat kepada Allah. Bangun. Jangan sampai ketiduran terus, keplesan. Yang kedua, hindari pikiran Anda masih muda. Kan kita berpikir, saya ini masih muda, nanti aja tobatnya. Pikirannya gitu, saya masih muda. Padahal umurnya berapa? 40. Dibilang masih muda, Pak. 40 tahun. Kalau kebaikan Anda tidak mengarahkan keburukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi, maka siapin aja tempatnya di neraka. Jadi life begins at 40, kata orang barat. Hidup itu dimulai umur berapa? 40. Kata Nabi, umur 40 Anda tidak berubah atau kebaikan dikalahkan oleh keburukan, siap-siap aja Anda siapkan tempat Anda di neraka. Berarti kita udah tua. Kalau bahasa umur kita 40, Anda sudah asar. Sudah apa, Pak? Asar. Asar dekat maghrib nggak tuh? Dekat maghrib, Pak. Apalagi yang sudah umur 70 udah isya. Di pojok udah isya. Kalau udah isya, aduh, siap-siap aja. Yang 60 maka waktu-waktu tersisa ini isi dengan kebaikan. Itu maksudnya. Kedua, idamatun tahaku. Kalau Anda sudah persiapkan saat bangun Anda, maksudnya apa? Ketika Anda meninggal, Anda sudah punya persiapan. Makanya kita disuruh ingat mati itu. Kafa bil mauti wa'illah. Cukuplah kematian itu membuat kita ingat. Kematian jadi nasihat. Makanya kita disunahkan kalau ada orang meninggal, hadiri itu takziahnya. Dari awal sampai penguburan, dari awal orang itu prosesi jenazah, dari dimandikan sampai dikafani, sampai disolatkan, sampai dikuburkan. Kalau Anda ikut terus prosesi itu, maka pahala Anda seperti 2 gunung Uhud, 2 kirat. Apa 2 kirat? Pahalanya sebesar gunung Uhud 2. Makanya kalau ada orang meninggal, Pak, hadiri minimal sholatnya. Kalau cuma sampai sholatnya 1 kirat, hadiri. Nah, di situ baru kita ingat bahwa kita juga akan meninggal. Wa amma fadilatut ta'allumi fayadullu 'alaiha qauluhu 'alaihi salatu wassalam. Wa amma, sedangkan wawunya wawu pemanis lagi, bukan wawu penghubung ya, atau wawu ataf. Sedangkan fadilah, keutamaan at-ta'allumi, belajar, fayadullu, maka dalilnya adalah qauluhu alaihi salatu wassalam. Dalilnya yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dipaparkan banyak, tapi di sini diambil 2. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Kata Nabi, inna ini harfu taukid. Kalau satu kalimat masuk harfu taukid, huruf penguat. Inna itu huruf penguat.
Kalau masuk ke dalam satu kalimat, maka kalimat itu menekankan keseriusan, menekankan sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Apa? Innal malaikata, bahwa para malaikat sungguh, katanya disungguh. Laknya juga la tauhid, la taudhu, sungguh akan meletakkan ajnihataha. Ajnihah itu sayap, dari kata janahun, jamaknya ajnihah, sayap. Meletakkan sayap-sayapnya kepada siapa? Litalibil ilmi ridha bima yasna'u, kepada orang yang mencari ilmu karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu, seperti bapak-bapak ini. Jadi malaikat itu meletakkan sayapnya di atas kita ini. Maksudnya apa? Ini gambaran kiasan. Jadi maknanya kiasan, atau dalam bahasa Indonesia metaforis, metafor. Jadi kalau kita belajar bahasa, ada yang disebut dengan kalimat kiasan atau metaforis atau metafor. Yang dimaksud dengan malaikat itu merendahkan sayapnya kepada kita, maksudnya apa? Anda pada saat ketika belajar itu dilindungi oleh malaikat. Dari apa? Dari gangguan setan. Karena setan gangguin terus nih. Pada saat Anda hadir di majelis ilmu, malaikat turun tangan. Apa yang dilakukan? Anda dilindungi. Itu pertama. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada Anda yang saat ini mencari ilmu. Itu satu. Yang kedua, malaikat ridho, senang. Karena malaikat ridho dan senang, maka dia minta doa sama Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu. Maka Nabi pernah mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Jika satu kelompok orang berkumpul di satu rumah Allah, seperti majlis ilmu dan masjid. Apa? Yang di situ dipelajari ilmu-ilmu agama. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Kata Nabi, orang itu apa yang terjadi? Illa nazalat alaihi musakin. Maka orang tersebut ada ketenangan. Coba Bapak bandingkan di rumah dengan di masjid. Mana lebih tenang sekarang? Di sini, Pak. Kalau di rumah, dua omelin terus. Sampai bini kita. Macam-macam lah. Tapi pas di masjid, kira-kira tenang gak nanti? Tenang. Beda. Apalagi di majelis ilmu, tenang. Itu janji Allah. Nazalat alaihim sakinah wa hafathumul malaikat. Malaikat ini ada di sekitar kita nih. Cuma kita tidak lihat. Apa yang dilakukan? Dia minta kepada Allah, orang-orang yang sedang menuntut ilmu di majelis tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menuntut ilmu, dosa-dosa kecilnya itu dihapus. Tapi dosa besar enggak. Dosa besar itu terhapus kalau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa besar terhapus, enak. Kita nyolong nih motor, lalu kita banyak hadirin majelis ilmu, oh dihapus dosa saya, dosa nyolong. Enggak. Kalau dosa terkait dengan manusia, maka minta ampunnya double. Yang pertama, minta ampun kepada Allah, tidak lagi mau mencuri. Lalu kemudian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, selesai belum? Kembalikan motor yang dicuri. Atau kalau dia nggak bisa kembalikan karena udah dijual, minta diikhlaskan oleh orang yang Anda curi. Kira-kira diikhlaskan nggak? Terus apa? Bapak motornya saya curi.
Saya bilang, ikhlasin lah, ikhlasin. Itu baru ikhlasin enggak? Enggak mungkin. Makanya kalau dosa sama orang itu lebih berat daripada dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'an, bukan li'an ya, la'an tagdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Kata Nabi, la'an tagdua, pakai laknya la taukid nih, huruf taukid. Kalau Anda berjalan pagi-pagi, tagdua pagi-pagi, apa yang dilakukan? Fatata'allama baban, lalu Anda belajar satu pembahasan minal ilmi, satu bahasan ilmu, maka itu khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik daripada Anda sholat 100 rakaat sunnah, bukan yang wajib, yang sunnah. Tetapi kenapa? Ini menandakan bahwa ilmu diprioritaskan dari ibadah sunnah, dari sholat sunnah. Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu itu lebih baik dari sholat sunnah. Maksudnya apa? Anda nggak mungkin bisa sholat kalau Anda tidak punya ilmu. Maka menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Tetapi kalau dibandingkan yang wajib, tentu sholat ibadah yang wajib itu lebih utama dari menuntut ilmu. Tapi yang sunnah, meskipun Anda sholat 100 rakaat, itu masih kalah dengan Anda belajar satu pembahasan ilmu. Itu logikanya. Yang kedua, kenapa? Karena ilmu itu menghasilkan amal. Al ilmu bila amal kas syajari bila tamat. Ilmu tanpa diamalkan maka seperti pohon tidak ada buahnya. Cuma manfaatnya cuma melindungi dari panas, tetapi tidak bisa diambil buahnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu membuat satu perumpamaan yang bagus. Apa? Sedikit amal disertai ilmu lebih baik daripada banyak amal tanpa ilmu. Satu amal dengan ilmu itu lebih baik daripada Anda banyak melakukan amal tapi tidak didasari oleh ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Menuntut ilmu memberikan manfaat untuk orang yang ngajar dan orang lain. Menuntut ilmu. Kalau sholat untuk siapa? Dia sendiri. Kalau zikir untuk siapa? Dia sendiri. Zikir dan sholat sunnah itu untuk dirinya. Tapi dengan menuntut ilmu untuk orang lain. Kedua, menuntut ilmu itu namanya amalan yang tidak terputus. Pahalanya mengalir jika ilmu tidak atau ilmu itu diajarkan. Kalau sholat sunnah terhenti nggak? Terhenti. Pahala berhenti setelah Anda selesai melaksanakan. Tapi ilmu Anda belajar nih. Kira-kira kalau pulang ada nggak yang nyangkut di otak, Pak? Ada. Yang nyangkut di otak, bilang sama bini itu. Panggil bini, saya habis ngaji nih. Saya diajarkan ini, ajar itu. Beritahu bini. Nah, bini ini kemudian kita dapat ilmu tuh. Anda ngajari, bini ini melaksanakan, diajarkan ke tempat lain. Maka pahalanya terus mengalir. Sama dengan orang ngajari Fatihah kepada seorang anak itu baca terus sampai dia besar, diajari sama orang lain. Maka ilmunya itu mengalir sampai hari kiamat. Makanya jadi guru ngaji, Pak. Jangan anggap enteng tuh. Guru ngaji ini kalau ikhlas karena Allah itu luar biasa itu pahala. Sampai akhirat tidak perlu, sampai hari kiamat tidak. Kenapa? Karena orang yang diajarkan Fatihah lalu diajarkan kepada 10 orang ngajari lagi.
10 orang ngamalin, dia dapat pahala 10. 10 itu ngajarin lagi ke orang lain sampai 100. 100 baca, Anda dapat pahala 10 sampai 100. 100 lagi ngajarin itu sampai hari kiamat, Anda akan terus mendapatkan pahalanya sampai hari. Itu namanya ilmu yuntafa'u bih. Beda dengan sholat sunnah. Yang ketiga, ilmu itu bisa mencegah kemaksiatan dan kesesatan. Kenapa? Karena kita tahu mana halal, mana haram. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ilmu itu. Anda tahu bagaimana hukumnya sholat, bagaimana cara sholat, itu dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin kita tahu. Tapi kalau sholat sunnah dan zikir mempengaruhi orang lain nggak? Tidak langsung. Maka amalan sholat sunnah untuk dirinya, untuk menambah tabungan dirinya, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ilmu prioritas. Karena itu maka pengajian-pengajian harus pengajian ilmu. Apa? Tauhid, fikih, tafsir, hadis, tasawuf, penting supaya kita ngerti. Kalau kita ngerti, maka kita mengerti apa yang kita laksanakan. Wa qala Abu Darda, berkata Abu Darda. Abu Darda ini adalah sahabat Nabi yang terakhir masuk Islam. Dia hafal Quran, dia juga perawi hadis, Abu Darda. Dan dia adalah hakim pertama di kota Damaskus, Syria. Beliau ini punya karomah, keistimewaan yang diberikan Allah. Apa? Karomah yang pertama, beliau ini bisa mengungkap rahasia batin. Dia bisa tahu tuh orang lain, batinnya dia tahu. Siapa yang kasih tahu? Allah. Karena dia dekat sama Allah. Kalau kita dekat sama gubernur, kita dibisikin, Pak, nanti di sana ini akan ada pelebaran jarak. Kita lebih tahu tuh. Sama dengan orang yang dekat dengan camat, dengan lurah, dia lebih tahu apa yang terjadi. Kalau dekat sama Allah, dia dibisikin tuh. Maka orang-orang yang dekat sama Allah bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri orang lain. Nah, termasuk Abu Darda. Satu hari dia diundang makan. Lalu Abu Darda ketika diundang, dia nolak, Pak. Bukan karena diundang dia tidak makan, dia tolak. Lalu ditanya, apa alasannya engkau menolak makan bersama kami? Apa dia bilang? Aku melihat makanan haram ada di perutmu. Jadi dia tahu ada makanan haram ada di perutnya. Kalau saya nggak tahu, Pak, yang Anda makan apa? Tapi dia tahu yang di dalam perut itu ada makanan haram. Lalu orang itu lalu ngaku memang dia pernah memakan makanan yang haram sebelum bertobat. Tapi Abu Darda bisa melihat hakikat batin terhadap orang itu karena dia diberikan penyingkapan, namanya ilmu kasyaf. Itu hal itu. Kedua, Abu Darda ini adalah seorang sahabat yang pernah didoakan Nabi. Nabi pernah mengatakan, ya Allah, jadikan Abu Darda ini orang yang selalu sabar dan bersyukur. Nah, setelah itu Abu Darda mengaku sering didatangi malaikat yang membisikkan kalimat zikir dan hikmah saat dia sedang sendirian. Yang berikutnya, Abu Darda ini kalau berdoa nggak pernah ditolak doanya sama Allah. Pernah ketika dia menjabat sebagai seorang hakim di Damaskus, itu penduduk Nuh Damaskus itu terkena kekeringan. Lalu Abu Darda dia angkat tangannya, dia minta sama Allah supaya diturunkan hujan yang deras. Maka pada saat ketika dia angkat itu hujan turun dengan deras. Dan banyak, Pak, keistimewaan dari Abu Darda. Nah, perkataan dari Abu Darda ini adalah man ro'ah, barang siapa yang berpendapat. Ro'ah itu artinya bisa melihat, bisa berpendapat. Annal ghuduwa ilal ilmi, pergi mencari ilmu, laisa bi jihadin, bukan merupakan jihad. Faqad naqasa, maka
fi ra'yihi wa aqlihi, maka akal dan pikiran orang itu bermasalah. Naqas itu kurang, artinya tidak beres ke orang. Artinya apa? Dari perkataan Abu Darda ini bisa disimpulkan menuntut ilmu bagian dari jihad. Kalau orang menuntut ilmu mati syahid tuh karena jihad. Karena jihad itu ada dua tuh. Apa? Ada jihad akbar, jihad melawan hawa nafsu, ada jihad kecil, jihad perang. Jadi jihad perang itu namanya jihad kecil asghar. Jihad itu juga memasuki 4 dimensi: hati, lisan, harta, dan jiwa. Termasuk kalau kita misalnya berdakwah dengan lisan kita, itu dianggap jihad fisabilillah. Atau kita bersedekah dengan harta kita membantu agama Allah, itu dianggap jihad fisabilillah. Atau Anda pergi menuntut ilmu, itu dianggap jihad fisabilillah. Maka kalau Anda ingin selalu mendapatkan pahala seperti pahalanya jihad fisabilillah, maka kata Abu Darda, Anda harus selalu menghadiri majelis ilmu atau majelis yang di sana diajarkan ilmu keagamaan. Saya pikir untuk pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk keutamaan taklim, fadilatul taklim, mengajar, yang pertama ilmu, kedua belajar, yang ketiga mengajar tuh. Itu diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.